Your majesty is unking, Lamb of God, holy and righteous, last Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus.
Berita Jemaat Minggu 26 Juli 2020. Majelis Jemaat GKI Kaharap mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berdomisili di wilayah pelayanan Majelis Jemaat GKI Kaharap dan berkeinginan menjadi anggota Jemaat GKI Kaharap, dapat mendaftarkan diri melalui kantor sekretariat Majelis Jemaat setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 WIB. Ibadah Minggu dilaksanakan di rumah masing-masing secara mandiri sampai keadaan dinyatakan aman. Dan untuk renungan singkat berupa garis besar oleh pendeta dengan cara audio slideshow atau PowerPoint manual, Word, PDF berupa file atau dipoto, dan WA manual. Untuk ibadah Minggu akan di-share via WA dan Telegram, yaitu mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, atau jemaat bebas memilih waktu ibadah setelahnya. Jadwal live streaming Jemaat Seresot GKI Palangkaraya Hulu mulai bulan Juli dilaksanakan secara bergantian dan dimohon bagi jemaat yang dapat mengikuti melalui channel YouTube ataupun Facebook dapat memberikan like dan subscribe untuk mendukung kemajuan tim multimedia dalam mengembangkan media pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis. Dan untuk warga jemaat yang belum bisa mengikuti live streaming, Majelis Jemaat Kaharap tetap melaksanakan renungan singkat yang dikirim via WhatsApp maupun via Telegram yang dilayani oleh pendeta sesuai yang dijadwalkan. Liturgi, amplop kolekte minggu maupun amplop persembahan syukur bulanan dan amplop pembangunan minggu akan diedarkan kepada anggota jemaat. Dan bagi anggota jemaat yang belum mendapatkan amplop kolekte, amplop persembahan syukur bulanan dan amplop pembangunan bisa diambil di kantor BPH Majelis Jemaat Kaharap setiap hari kerja atau di tempat poster gereja, atau bisa menyediakan amplop sendiri. Pengumpulan amplop persembahan dapat diserahkan di kantor BPH Majelis Jemaat Kaharap maupun melalui kotak yang ada di BPH setiap hari kerja. Bisa juga melalui rekening BPH Majelis Jemaat Kaharap dengan nomor 4541 019023 disertai dengan bukti transfer. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pendeta, penatua, dan diakon, song leader, pemain musik, multimedia, dan operator sound system yang bertugas pada hari Minggu 26 Juli 2020 melalui ibadah online di channel YouTube dan akun Facebook GKI Kaharap. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayanan kebaktian, jadwal pelayanan, berita lain-lain maupun laporan keuangan sudah tertulis di dalam berita jemaat yang di-share via WA maupun via Telegram kepada anggota jemaat Kaharap. Majelis Jemaat Kaharap mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 26 sampai 31 Juli dan 1 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati. Berita nikah. Pemberitahuan pertama akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Dian Kristi Maratika, putra dari Bapak Estelasiu Haojai dan Ibu Yulita, dengan Tersa Aprilita, putri dari Bapak Hatta dan Ibu Niang, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 di Gereja Kaharap
pukul 10 waktu Indonesia Barat yang melayani Pendeta Poniwinata Putra STH. BPH Majelis Jemaat GKY Kaharap mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan Bapak Ibu Saudara-saudari, baik itu secara finansial, moral maupun material yang diberikan, baik secara langsung dalam bentuk uang ataupun barang, sesuai kebutuhan dalam pelayanan di jemaat ataupun via rekening Majelis Jemaat GKY Kaharap. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Terkasih, marilah kita berdoa, menyesali dosa kita, dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami menyadari akan dosa dan kesalahan kami. Tapi Tuhan setia, Kau mengampuni kami pribadi lepas pribadi. Tuhan berkorban sehingga kami boleh memperoleh anugerah keselamatan. Dan pada saat ini ya Tuhan tuntun dan pimpin kami, agar kami boleh hidup sesuai dan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga anugerah keselamatan Tuhan boleh senantiasa mengisi hari-hari kami, sehingga dalam keadaan apapun juga, susah senang, suka duka, kami boleh hidup dengan kehendak-Mu. Kami boleh berjalan di atas tuntunan pimpinan penyertaan-Mu. Kami boleh hidup sesuai dan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, oh Bapa, ampunilah kami senantiasa, baik dalam bentuk kata perkataan, tingkah dan perbuatan. Tuhan berhargai kami. Dalam kuasa Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab aku ingin Tuhan Allah memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau.
jemaat silakan duduk. Sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu atas semua kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang Kau nyatakan bagi kami di dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang telah kami lewati. Kami bersyukur jika kami pada hari ini masih diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru yang Kau ciptakan bagi kami. Bapak Saudara, terima kasih atas segala sesuatu yang Kau sudah berikan bagi kami. Dan pada saat ini, ya sebentar lagi kami akan mendengarkan akan pembacaan firman-Mu. Mari Tuhan kami uji kuduskan hati dan pikiran kami, agar pikiran kami boleh layak untuk datang kepada-Mu. Ruangan hati kami kuduskan, sehingga firman-Mu itu boleh kami dengar dan boleh kami terapkan di dalam hidup kami pada lepas hari. Inilah kami Tuhan, kami siap sedia untuk mendengarkan pembacaan firman-Mu. Hanya oleh dan di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini dari Kejadian pasal 29 ayat yang ke-15 hingga yang ke-28 di bawah perikop Yakub di rumah Laban. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 orang anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu.
Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktu telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea. Anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah aku mendapat Rahel, aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal kau bekerja pula padamu 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Berkata kau
Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai 52, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kuatkan hati kami dan mantapkan langkah kami untuk kami hidup sesuai dan seturut dengan kehendak. Dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 13 ayat yang ke-31 sampai 33 dan ayat 44 sampai 52 dengan 3 perikop perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, dan perumpamaan tentang tukang. Demikian bunyinya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama tukang yang dilakukan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, tukang itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat tatapan dan retakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada hari ini berbicara tentang hal kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Mungkin kita bertanya-tanya. Kita sering mendengarkan tentang kerajaan surga, tetapi tidak sedikit orang yang tidak mengerti dan tidak memahami apa itu kerajaan surga. Kerajaan surga itu adalah pernyataan kuasa Allah melalui karyanya. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah lakukan, itulah kerajaan surga. Sehingga orang yang hidup dalam kerajaan surga pasti merasakan ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan. Sungguh luar biasa. Karena ia sudah menerima karya Allah. Ia melihat pernyataan kuasa Allah. Allah yang membebaskan dia dari kegelapan, masuk ke dalam terang. Sehingga kerajaan surga sudah melingkupi kehidupan pribadi setiap orang yang percaya. Kalau dikatakan dalam nas kita pada hari ada beberapa perumpamaan. Dikatakan hal kerajaan surga itu diumpamakan seperti ayat 31, biji sesawi yang ditaburkan. Apa maksudnya? Artinya biji sesawi ini sama seperti orang-orang yang dikehendaki menerima dan menyambut akan firman Tuhan, menyambut karya Allah tadi. Sehingga biji sesawi ini ditaburkan, dan orang yang menerimanya itu menjadi tanah yang baik. Kalau kita melihat dalam perumpamaan sebelumnya dalam pasal 13, perumpamaan tentang
seorang penabur. Ada yang tumbuh katanya di tanah yang baik. Nah, apakah kita tanah yang baik? Setiap orang yang percaya yang menyambut firman Tuhan, melakukannya, ia adalah tanah yang baik. Ia menyambut karya Allah itu tadi. Ia menyambut keselamatan. Ia menyambut anugerah Allah itu tadi. Ia menyambut kebenarannya tadi. Dan ia hidup di dalamnya sehingga bertumbuh dan bersubur. Kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-33, hal kerajaan surga diumpamakan seperti ragi yang diaduk dan dicampurkan. Jadi karya Allah, pernyataan kuasa Allah itu ditaburkan di dalam dunia, bercampur di dalam dunia. Sehingga ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Diaduk, dicampurkan sama seperti ragi ini tadi, memberikan rasa yang berbeda. Jadi kehadiran orang percaya yang menerima tadi anugerah karya keselamatan Allah, artinya kehidupan mereka berbeda dari dunia. Meskipun mereka mengalami susah, senang, suka, duka, meskipun mereka dicaci, dihina, dimaki, tapi mereka tetap menunjukkan kualitas yang berbeda. Mereka tetap hidup sebagai orang-orang percaya yang melakukan kehendak Allah. Kemudian dalam ayat yang ke-44 dikatakan hal kerajaan surga diumpamakan seperti harta yang terpendam yang ditemukan di ladang. Jadi kita mencari di mana kerajaan surga. Ternyata kerajaan surga hanya di dunia. Ladang ini adalah gambaran dunia. Kerajaan surga ada di dalam dunia, ada di sekitar kita. Tapi seringkali kita tidak menyadari tadi karya Allah, kuasa pernyataan Allah. Di mana kita tinggal, di mana kita hidup. Karena mata kita buta untuk melihat, telinga kita tuli untuk mendengar. Sehingga kemudian kita tidak mengetahui di mana kerajaan surga. Kerajaan surga sudah ada di antara kita, tapi kita tidak menyadarinya. Kemudian ketika kita menemukannya, kita sama seperti seorang pedagang tadi yang menemukan harta di ladang, kemudian akhirnya dia sangat bersuka-cita dan dia kemudian mencoba untuk mengambil apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, yaitu memberikan seluruh hidupnya untuk memperoleh anugerah karya dan keselamatan Tuhan. Kemudian dikatakan hal kerajaan surga ayat 45 diumpamakan seperti mutiara indah yang dicari. Siapa yang tidak suka mutiara? Setiap kita pasti suka mutiara, karena dia bukan hanya mempunyai nilai yang berharga, tapi juga yang kelihatan indah. Jadi kerajaan surga terlihat indah, bernilai, berharga, sehingga orang-orang berusaha mencarinya, tapi mencari berdasarkan keinginan daging, kehendak manusiawi, bukan berdasarkan keinginan dan kehendak Allah. Kemudian keinginan daging ini akhirnya mempengaruhi kita, menguasai kita, sehingga kita terpaut kepada dunia, bukan terpaut kepada Allah. Mencarinya melalui harta, posisi, jabatan, tidak puas, selalu mencari uang, mencari kekayaan, gila jabatan, gila posisi, karena tidak puas. Dia tidak pernah merasakan kerajaan surga yang sesungguhnya. Tapi surga bagi dia adalah harta dunia, bukan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian dikatakan hal kerajaan surga diumpamakan seperti ayat 47, pukat yang dilakukan di laut. Jadi pukat yang dilakukan ini tadi kemudian akhirnya ia pun menangkap ikan-ikan, ada ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Ada orang yang percaya, yang hidupnya baik, mengikuti kehendak Tuhan, ada yang tidak. Tadi dikatakan ikan yang baik disimpan dalam pasu, tapi ikan yang tidak baik dibuat dan dilepaskan. Artinya ia tidak layak dan tidak pantas untuk menerima dan ambil bagian, untuk merasakan tadi damai, sejahtera, sukacita kerajaan surga. Kemudian dikatakan dalam ayatnya yang terakhir, ayat 52, ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Jadi dalam ayat terakhir ini bermakna evaluatif, artinya untuk menilai bagaimana hidup kita setelah kita menerima kerajaan surga. Apakah kita melihat bahwa ternyata kehidupan kita yang lama itu tidak berkenan? Kehidupan kita yang penuh dengan segala hawa nafsu keinginan duniawi itu tidak layak dan tidak pantas. Kemudian kita menjadi manusia yang baru, hidup dalam kehendak Allah, bukan hidup dalam keinginan dan kehendak kita. Sehingga kita mengeluarkan dari perbenaran yang lama dan perbenaran baru, harta yang lama dan yang baru. Harta yang lama adalah keinginan dan kehendak yang selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Tapi harta yang baru adalah kerajaan surga yang sudah kita miliki. Harta yang sesungguhnya, yang indah, yang bernilai tadi, yang kemudian merubah hidup kita supaya hidup kita sesuai dan seturut dengan kehendaknya. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah hidup kita menerima biji sesawi yang tadi ditaburkan, kemudian merasakan ragi, sehingga kita merasa bahwa hidup kita berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya? Kemudian sudahkah kita menemukan harta yang terpendam tadi, sehingga kita merasakan sukacita? Tidak ada harta yang menyamainya yang selama ini kita miliki di dalam dunia. Kemudian kalau kita belum memiliki, ada kita berusaha mencari mutiara yang indah tadi, yang kemudian kehidupan kita sungguh bernilai, sungguh berarti, dan hidup kita senantiasa percaya bahwa hidup kita hidup karena anugerahnya. Kemudian hidup kita dicari oleh Tuhan, kita diseleksi apakah kita sudah melakukan apa yang baik, bahkan yang terbaik untuk Tuhan, atau kita hanya melakukan apa yang baik dan terbaik menurut keinginan dan kehendak kita, bukan menurut keinginan dan kehendak kita. Sama seperti Tuhan yang menjari kita. Kalau kita sudah melakukan yang baik, bahkan yang terbaik, maka kita dimasukkan ke dalam masuk untuk menerima kerajaan surga. Tapi kalau tidak, kita akan dibuang, menunggu saja. Kalau ada perumpamaan Yesus tentang anggur yang benar, sama seperti ranting yang dikumpulkan api kering yang tidak bernilai, yang berharga, suatu saat akan dibakar, dibuang dan dibakar, tidak bernilai. Dan apakah hidup kita sudah diperbaharui karena kita sudah menerima kerajaan surga-Nya? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita merenungkan bagian firman Tuhan. Dan sapa kita dan nanti kita akhiri dan mengucapkan doa bapa kami bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, dalam masa sulit pun kami bersekutu. Kami dimungkinkan untuk tetap melaksanakan ibadah meskipun secara mandiri di rumah masing-masing. Tapi kami tetap senantiasa dapat mendengarkan firman-Mu melalui apapun sarana yang digunakan. Sehingga kami boleh senantiasa tidak kehilangan arah dan tujuan. Tapi hidup kami senantiasa diperlengkapi oleh Tuhan. Karena kami bersyukur bagi setiap hamba-hamba-Mu yang senantiasa setia untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam berbagai macam situasi dan keadaan, melalui berbagai macam sarana dan media. Sehingga kami tetap mampu untuk mendengar karena kuasa Roh Tuhan yang menolong, menyempurnakan. Ya meskipun dalam ketidakberdayaan, dalam keterbatasan, firman-Mu tetap sempurna karena Roh Tuhan yang menyempurnakannya bagi setiap kami. Kami menyerahkan saat ini keadaan bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa dan negara kami, teristimewa dalam masa-masa saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya segala upaya usaha yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa dan negara kami tidak sia-sia. Kami percaya badai ini pasti berlalu. Kami percaya Tuhan tetap memberikan kami kekuatan. Kami percaya Tuhan tetap menolong kami. Karena melalui pemimpin bangsa dan negara kami, hikmat akal budi dan kebijaksanaan Tuhan curahkan. Sama mereka dengan segala kepenuhan hati, dengan segala ketulusan, mereka boleh mengabdi, mereka melayani, mereka memberikan diri mereka. Mereka bukan hanya memikirkan, tapi juga mereka ambil bagian. Mereka ikut merasakan, ikut juga untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19. Ketika dia berlalu, kami percaya kuasa Tuhan yang boleh menolong dan memimpin kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan gereja dalam tanggung jawab pelayanannya. Kami percaya tidak semua gereja dapat melayani dengan baik dalam masa situasi sekarang. Banyak gereja yang terkendala. Karena kami percaya ya Pak, Engkau Tuhan untuk campur tangan. Tuhan senantiasa melindungi para pemimpin gereja kami, baik dari tingkat sinode, resum dan jemaat. Untuk mereka terus senantiasa menyerahkan sepenuhnya pergumulan ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Tuhan sangat punya gereja, Engkau tidak membiarkan kami sendirian.
tapi Tuhan mengizinkan kami berkumpul di dalamnya. Kami dapat memenangkan situasi dan keadaan ini. Karena kami tetap senantiasa percaya dan mengandalkan. Karena kami tetap menyerahkan semua kegiatan yang boleh dilaksanakan dan memungkinkan untuk dilakukan dalam masa pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati. Bahkan beberapa kegiatan yang mungkin terkendala untuk dilakukan, kami percaya Tuhan pasti punya maksud dan berencana melaluinya. Kami tetap pertaruhkan semua kegiatan program gereja ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tetap menolong kami, para pendeta, penentuan dan majelis jemaat, guru agama bersekolah hari ini. Setiap orang yang terlibat kami bagian dalam pelayanan gereja, baik dalam pemain musik, singer, operator LCD sound system, di multimedia yang ada. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami. Bahkan oleh setiap orang terlibat, baik dalam penanganan kepanitiaan, itu boleh senantiasa mewujudkan situasi aman, tenang dan damai. Untuk kami mempersiapkan era new normal. Kami percaya bahwa panitia Tuhan senantiasa turun campur tangan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan setiap keluarga, rumah tangga sidang jemaat, diberkatilah mereka dengan kuasa. Sehingga mereka tidak menyerah dengan situasi keadaan, tapi mereka boleh tetap hidup di dalamnya. Mereka boleh senantiasa percaya bahwa mereka hidup dalam perlindungan. Mereka tetap merasakan aman dan damai, tenang, dan tetap merasakan sukacita. Meskipun ruang gerak terbatas, Tuhan jaga baik keuangan, kesehatan, Tuhan karuniakan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami yang ambil bagian pada saat ini dalam pelayanan. Kami pertaruhkan kehidupan kami dalam tangan kasih. Bukan kehendak kami ya Bapak, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Di dalam dan oleh Yesus Kristus yang mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, tetaplah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang sedikit, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dengarkanlah semata persembahan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat yang 12. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan syukur kita. Tuhan Yesus yang terkasih adalah kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena pada ibadah hari ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan bagi gereja-Mu ya Bapa. Kiranya persembahan kami semua bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini. Engkau berkati kami Tuhan yang telah memberikan persembahan, dan kami juga menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dan selanjutnya ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih setia-Mu selalu menyertai kami saat ini hingga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan oleh keluarga yang nanti diserahkan kepada majelis jemaat setempat. Yang menurutnya sudah
Jemaat diundang untuk berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.